Ya baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari aplikasi SIM Gada Penanggis untuk tampilan user kecamatan. Baik, sebelum mengakses aplikasi SIM Gada Penanggis, pastikan bahwa koneksi internet kita stabil dan baik. Jadi kita dapat mengaksesnya dengan lancar. Nah, setelah itu pastikan juga kita mempunyai sebuah browser. Di sini saya mencontohkan menggunakan Google Chrome. Baik, saya buka Google Chrome. Nah, selanjutnya kita akses URL untuk SIM Gada Penanggis yaitu di sid/simgadapenanggis. Baik. Setelah kita masuk ke URL tersebut, kita akan dihadapkan dengan tampilan login. Di sini ada form username dan form password. Nah, di sini saya ingin mencoba dengan menggunakan username dari Kecamatan Ungaran Timur. Saya isi username-nya, kemudian saya isi password-nya. Baik, setelah username dan password terisi semua, diklik login. Nah, akan tampil selamat Anda berhasil login, kita tekan OK. Nah, di sini kita akan ditampilkan dengan dashboard untuk kecamatan dari aplikasi SIM Tiada Penanggis. Di sebelah kiri di sini ada beberapa menu, ada menu sasaran, intervensi, pengentasan, checklist, laporan, manage data account, dan tutorial. Nah, di sebelah kanan di sini ada panah kecil Kecamatan Ungaran Timur. Ini ketika diklik nanti akan muncul info untuk profil biodata dan juga untuk logout. Nah, jadi ketika nanti kita akan logout dari aplikasi, kita menekan tombol ini seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas satu persatu mengenai menu-menu yang ada di sebelah kiri ini. Nah, menu yang pertama adalah data sasaran 3KK. Nah, dari data sasaran 3KK ini mendapatkan tampilan tabel, di mana tabel ini adalah data-data sasaran 3KK yang telah diinput oleh desa ataupun kelurahan. Nah, dari fitur ini, dari beberapa tampilan ini kita mendapatkan beberapa fitur di mana di dalam tabel ini ada fitur print, ada fitur detail, kemudian di sebelah sini ada fitur untuk cetak data sasaran, lihat detail data sasaran, dan juga ada verifikasi data ke Badan Litbangda. Nah, maksudnya apa? Jadi untuk fitur print di sini ini adalah fitur untuk mencetak data yang ada dalam satu baris ini. Contohnya seperti ini. Saya tekan ini, apakah Anda yakin untuk mencetak? Ya. Nah, maka nanti akan tampil tampilan seperti ini di mana dapat dilakukan cetak mengenai data yang satu baris tadi. Bisa ditekan dengan tombol print di sini. Di sini kita dapat melakukan setting baik untuk ukuran kertas, margin, dan lain sebagainya. Untuk posisi printer, untuk disimpan sebagai PDF pun juga bisa. Seperti itu. Nah, saya cancel saja. Kemudian saya kembali. Nah, di sini ada fitur detail. Detail ini untuk melihat tampilan dari satu baris data ini tanpa menggunakan format print view. Jadi kita klik detail. Saya contohkan. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Jadi anggota keluarganya ada berapa orang, terus data-data yang lain di sini ditampilkan di sini. Jadi di sini hanya untuk fitur view saja. Saya tekan kembali. Nah, kemudian di sini ada fitur untuk cetak data sasaran 3KK. Nah, jadi data-data yang ada di sini, yang ada di tabel ini semuanya dapat dicetak. Jadi menggunakan tombol yang ada di sini. Nah, di sini saya tekan cetak data sasaran 3KK. Nah, nanti akan menampilkan tampilan yang seperti ini. Jadi kita dapat mencetak data sasaran yang ada di dalam Kecamatan Ungaran Timur semuanya begitu. Yang sudah dikirimkan dari desa ataupun kelurahan. Nah, baik, saya kembali. Kemudian di sebelahnya di sini ada fitur untuk lihat detail data sasaran 3KK. Kita klik. Nah, jadi untuk lihat detail data sasaran 3KK itu adalah untuk fitur untuk menampilkan tampilan dari tabel view untuk semua data-data yang ada di Kecamatan Ungaran Timur. Nah, kemudian di sini ada fitur kecil di sini tombol 3 digit ini. Ketika kita tekan, dia akan meminimize menu yang ada di sebelah kiri. Tujuannya untuk memperluas view kita ketika melihat detail data yang ada di sini. Seperti itu. Baik, saya tekan kembali.
Nah, di sini ada satu fitur lagi yaitu verifikasi data ke Badan Litbangda. Jadi, data yang ada di Kecamatan Ungaran ini akan dikirim ke akun Badan Litbangda untuk verifikasi. Jadi, ketika kecamatan tidak mengirim akunnya atau tidak memverifikasi akun atau data yang ada di Kecamatan Ungaran Timur ini, maka data tidak akan sampai ke Badan Litbangda. Jadi, tugas dari Kecamatan Ungaran Timur nanti dia memantau beberapa data ini sudah benar atau belum, kemudian bisa ditekan verifikasi data ke Badan Litbangda. Di sini contohnya seperti ini, saya coba untuk verifikasi ya. Verifikasi kita tekan tombol ini. Apakah Anda yakin untuk melakukan verifikasi data? Data akan dikirimkan ke Badan Litbangda. Ya, verifikasi. Nah, data telah terverifikasi. Jadi ketika data terverifikasi, data akan terkirim ke data Badan Litbangda. Jadi Badan Litbangda dapat melihat dan mengontrol data-datanya seperti apa, seperti itu. Baik, kemudian di sini ada juga untuk data intervensi 3KK. Jadi pada menu ini fiturnya sama, ada fitur cetak, lihat data intervensi, print detail. Semuanya sama seperti yang dijelaskan di fitur menu data sasaran 3KK. Begitu pula untuk data pengentasan 3KK. Semua fiturnya sama. Jadi semua fitur yang ada di sini sama. Nah, ada satu fitur lagi yang digunakan untuk searching. Di sini saya contohkan. Jadi, search di sini dia dapat mencari semua data yang ada di sini. Saya contohkan, di sini saya ingin mencari nama Pak Sunar. Maka akan muncul nama Sunar. Kemudian saya ingin mencari data misalkan dari Kelurahan Susukan. Maka akan tampil Kelurahan Susukan. Jadi fitur searching yang ada di sini adalah global, jadi bisa untuk mencari semua tabel-tabel yang ada di sini. Nah, di sini juga ada fitur by kategori di bawah ini. Jadi semisal kita ingin mencari data dari Kelurahan Susukan. Kita pada satu baris ini, maka kita akan isi Susukan. Selanjutnya saya ingin mencari orang dengan RT 4, misal seperti itu. Maka akan sini saya tekan tombol 4. Nah, jadi fitur kolom yang ada di sini adalah untuk filter kategori. Jadi kita dapat mencari kategori sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk mempermudah kita adalah mencari data seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas dengan menu checklist input data. Nah, di menu checklist input data ini kita dapat melihat data-data yang diinput oleh desa kelurahan itu berapa saja. Jadi semisal ini checklist data sasaran 3KK. Dari Kelurahan Susukan dia sudah mengisi masuk 3KK. Terus statusnya data belum masuk tidak ada karena total datanya adalah 3KK, maka statusnya sudah lengkap. Kemudian Kecamatan Ungaran Timur dia baru mengisi 1KK. Data yang belum masuk 2KK, maka statusnya belum lengkap. Seperti itu. Di sini juga akan dituliskan totalnya berapa, terus data yang belum masuk totalnya berapa, kemudian yang sudah lengkap berapa, dan yang belum lengkap itu berapa. Sama juga dengan checklist data intervensi 3KK, sama semuanya ya, statusnya sama, yaitu untuk mengecek berapa data yang sudah masuk dan berapa data yang belum masuk, berapa data yang belum terintervensi dan berapa data yang sudah terintervensi dan juga yang dientaskan ataupun belum dientaskan. Jadi dapat diketahui yang sudah lengkap mana, yang belum mana. Jadi kecamatan akan lebih mudah untuk mencari atau mengelompokkan data-data yang belum lengkap seperti itu. Nah, di sini ada menu collapse, jadi ini untuk memudahkan saja untuk nah, untuk seperti ini, untuk mengkolaps account, hanya untuk memudahkan seperti itu. Baik, jadi dari sini kita dapat memantau ya seperti itu ya. Nah, di sini juga ada fitur untuk copy dan Excel. Jadi untuk copy nanti kita bisa copy ke Excel atau kita bisa tekan tombol Excel di sini, maka akan langsung di-download data tersebut seperti itu. Nah, itu fiturnya tadi di semua tabel ini ada ya. Nah, selanjutnya ada menu untuk laporan pengentasan 3KK. Nah, di sini jadi kita dapat melihat semua laporan dari Kecamatan Ungaran Timur itu isinya apa saja yang sudah dientaskan atau menggapai tahap pengentasan. Jadi dari
Semua inputan sasaran di sini masuk, kemudian intervensinya apa, kegiatan hasilnya apa, sumber dananya dari mana, pendapatan awalnya berapa, pendapatan akhirnya berapa, seperti itu. Kemudian di sini ada menu untuk manage data account. Nah, di fitur menu Detach Data Account ini nanti kita dapat melakukan penggantian password. Jadi password yang lama silahkan dimasukkan di sini, password yang baru dimasukkan, kemudian silahkan tekan simpan perubahan. Maka password akan berubah dengan menggunakan password yang baru, seperti itu. Nah, selanjutnya ada menu tutorial aplikasi. Nah, di menu tutorial aplikasi ini ada dua tombol, di mana tombol download guidebook, nanti ketika diklik, dia akan memunculkan download data PDF mengenai guidebook atau manual book dari aplikasi ini. Kemudian ada tombol lihat video tutorial. Jadi, video yang Bapak Ibu lihat di sini nanti, maka akan dapat dilihat lagi dengan menggunakan link ini. Misalkan ada kelupaan untuk caranya bagaimana, seperti itu. Baik, menu-menunya sudah dijelaskan semua. Oh ya, untuk laporan pengentasan 3KK tadi juga dapat bisa melakukan cetak di sini. Jadi kita dapat mencetak semua data-data laporan 3KK seperti itu. Nanti dapat disetting kertasnya dapat disesuaikan dengan sesuai keinginan kita. Baik, saya coba sekalian untuk logout aplikasinya. Nah, baik, seperti itu. Terima kasih.